Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini pengajian kita dibasahi dengan air hujan dan dinginnya cuaca. Semoga menjadikan pengajian kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu saya ingatkan, usikum wa nafsi bi taqwallah. Kita saling mengingati. Kita hadir ke majelis ilmu atau majelis taklim atau majelis sholawat, majelis zikir, perlu adanya niat yang baik begitu. Selain mungkin memang ada niat buat ketemu sama temen ya, seminggu sekali kangen, niat pengen ngopi, niat kumpul beginilah, nggak apa-apa itu ya. Tapi ada niat yang paling utama, niat agar diri kita lebih baik dari sebelumnya. Ya. Jadi kita belajar, kita mengintrospeksi diri kita selama ini bagaimana gitu. Nah, di majelis ini apa-apa yang kita dapat yang kemudian kita amalkan, nah itu yang akan nanti membawa keberkahan dalam hidup kita. Wenda ilmunya udah banyak banget Wenda. Kalau dari awal bab sampai sekarang ini tentang sholat udah hatam Wenda. Ya. Itu kalau kita amalkan, kita pakai buat kehidupan kita sehari-hari, ilmunya jadi manfaat. Nah itu yang akan menjadi keberkahan buat diri kita. Ya, ilmu sholat kita pakai, ilmu wudu kita pakai, kita amalkan. Nah itu jadi manfaat dan jadi membawa keberkahan buat diri kita. Selain pada itu, kita hadir kemari yang pikirannya ruwet ya, yang hatinya mungkin sedang gundah gulana. Umam pesan dulu, Umam. Nak itu. Padahal saya udah bilangin dulu, jangan Mam, jangan. Acara. Ngaji doang maksiat ya. Gila, satu suruh deh. Iya. Enggak apa-apain. Dua kebet, bukan satu suruh. Yang kita merasa hidup ini kayaknya berat begitu ya. Mari sama-sama kita kembali ingat atas nikmat-nikmat Allah yang sudah kita rasakan gitu. Kadang saya pernah berpikir ketika mandi. Waduh. Itu bener luar biasa itu. Pas mandi kita ngerasa nikmatnya itu seger, adem gitu, kena air. Itu ngebayangin orang Afrika yang susah kena air. Itu luar biasa itu. Ternyata cuma air doang kita nikmat banget. Bersyukur banget begitu. Itu kan suatu nikmat yang udah Allah berikan ke kita Bang ya. Coba bayangin, di rumah nggak ada air 3 hari, susah itu hidup. Albarka pernah gue ngerasain. Albarka sekalinya ada air asik. Ya artinya banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan itu kepada kita.
Nah itu yang kayak gitu tuh di upgrade, di apa ya, memori itu diingat bahwasanya oh ternyata banyak nikmat yang kita syukuri begitu. Banyak nikmat yang kita syukuri sehingga kita lupa sama apa namanya kesulitan yang kita dapetin gitu. Karena setan itu kerjaannya bikin manusia itu, bikin hamba-hamba Allah itu sedih, dalam artian sedih itu murung, terus mukanya ruwet, terus juga dia jadi galau. Terus jadi apa tuh? Jadinya seujon sama Allah. Nah itu kerjaan setan gitu. Makanya kalau kata Gus Bah, hidup dibahagiain nggak apa-apa. Sampai akhirnya kita bahagia beneran. Disenang-senengin nggak apa-apa. Sampai akhirnya kita senang beneran. Maksudnya disenang-seneng itu kita ingat sama nikmat. Oh banyak nikmat. Udah bahagia aja lah hidup. Walaupun nganggur itu. Walaupun nganggur. Dibahagiain ya. Artinya kita nanti tidak kufur nikmat ya. Karena jangan salah ya, orang yang berilmu pun bisa aja kufur nikmat gitu. Padahal dia tahu hukum-hukumnya, bisa aja. Lagi-lagi itu karena ya tidak di-upgrade apanya, nikmatnya, rasa syukurnya itu. Nah makanya ada al-imanu yazidu wa yanqus ya. Iman itu naik ntar turun. Kapan iman naik? Ya, ketika kita dekat kepada Allah, ngaji, kita melakukan hal-hal baik, naik. Main dulu ada sahabat itu mengeluh. Ya, sahabat itu dulu mengeluh kepada Nabi. Wahai Nabi, saya ketika dekat engkau itu semangat gitu. Seneng. Pengennya tuh ibadah terus dah kalau dekat engkau gitu. Seneng gitu. Seneng sama agama gitu. Tapi kalau lagi jauh rasanya berat begitu. Ya, nah itulah keimanan. Nah, semoga kita bisa terus jaga keimanan kita ya. Apalagi di zaman sekarang ini yang musibah banyak ya. Wah, itu luar biasa itu. Orang bisa ditimpa musibah itu kalau nggak sabar-sabar banget bisa marah sama Tuhan, jadi marah sama Allah. Kok gua begini begitu ya? Dikasih uji begini. Kalau nggak sabar-sabar banget, tapi semoga ya orang-orang yang kena musibah diberikan kesabaran. Amin. Emang kadang-kadang ngomong pemerintah nggak apa-apa ya. Kadang-kadang pemerintah ngeselin juga. Oh bro. Kita jujur gitu. Dekingan kita Kang Dedi gitu, tenang aja. Allah bang. Iya Allah. Tapi itu emang udah fakta itu ya. Iya. Fakta yang udah banyak mata yang melihat bahwasanya kejadian itu ya yang emang ada Campur tangan. iya campur tangan pemerintah begitu. Bukan tiba-tiba bencana terjadi kayak apa namanya kayak kebakaran kan, pesawat jatuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya itulah. Jadi kita ngaji kayak begini, semoga hidup kita bisa lebih baik gitu ya. Amin ya Allah. Akhlak kita lebih baik. Amin ya Allah. Kita yang mungkin marah sama orang jadinya kita nggak marah. Hubungan kita sama saudara lagi marahan kita jadi nggak marah. Terlepas apa namanya dia masih marah, yang penting kita jangan gitu. Hubungan kita sama orang tua yang nggak baik-baik aja kita jadi baik-baik aja. Ya akhirnya kan orang tua juga jadi apa, senang. Baiklah, mari saja kita mulai ini pembahasan kitab pada syarat-syarat dua khutbah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Amin. Faslun syurutul khutbataini asyaratun. Syarat-syarat dua khutbah itu ada 10. Ya, kalau kemarin kita bahas tentang rukun khutbah ada 5. Sekarang syaratnya.
Yang pertama at-taharatu anil hadatsaini al-asghari wal akbari. Khutbah Jumat ini, khutbah Jumat, khutbah Adha Idul Fitri ya. Yang pertama suci dari dua hadas, hadas yang kecil juga hadas yang besar. Jadi kalau jadi khotib, Bilal udah pernah jadi khotib belum? Udah guru. Ah, Khotib Mugedo. badal. Artinya pernah kan? Iya. Masya Allah, Ustaz Bilal. Mahal kan? Dikurung. Mahal. Ya ini meskipun mungkin di beberapa kita belum pernah khotib ya, atau mungkin ya kayaknya saya mah gak bisa ada khotib, tapi belajar kayak gini penting gitu ya, buat ilmu biar kita tahu. Jadi si khotib itu seyogianya harus suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Ya sama kayak orang pengen apa? Sholat. Kita kan pengen sholat apa? Harus suci dulu Wenda ya. Dari hadas kecil, dari kencing, kentut, harus dibersihin dulu. Harus uduk dulu, ya. Jangan sampai kita lagi khutbah terus kita kentut, kita diem baik. Kagak apa? Kagak Cebok. nggak udu lagi. Mikirnya wah, ntar gua kalau udu lagi khutbahnya ini lagi orang pada gubar lagi. Ya, enggak insya Allah. Nah ini juga pengetahuan nih. Iya, nggak boleh kentut. Kalau khutbah terus kentut, jangan diterusin. Oh, stop dulu. Lalu stop, kita udu. Khutbah. Iya, lagi khutbah semua lagi khutbah. Terus kentut, itu harus apa? Berhenti, dia udu, nggak apa naik lagi. Tanpa ngasih tahu jamaah. Tanpa ngasih tahu jamaah. Ya paling tapi orang juga tahu loh kemana itu dia itu. Tanya dulu kalau tuh ngomong dulu. Iya. Isyarat. Tapi bisa juga minta gantikan. Bisa. Kalau emang sekernya kayak penderak ini lama ini ya. Rumahnya ngedenya sejam ini lama ini. Ya, kita gantiin bisa. Pokoknya nungguin lama kan. Tapi kalau emang sebentaran, nggak apa udah dulu. Jadi harus suci dari hadas kecil dan hadas besar itu yang pertama. Yang kedua wa taharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makani. Ya, orang yang khutbah itu khotib juga harus apa? Suci dari najis di bajunya, di badannya, juga di tempat dia berkhutbah. Sama kan kayak sholat. Kita sholat harus suci dari apa? Dari najis di baju, di mana lagi? Badan kita, apakah pantat kita masih ada tai, lupa cebok. Di tempat kita harus suci. Ya orang khutbah juga begitu. Ya sama. Ke majlis lagi. Jadi ini nggak susah kan ngingetnya? Sama kayak sholat soalnya ya. Suci dari apa? Bajunya suci. Nah kadang-kadang kita teledor. Teledor itu apa? Pengen sholat, pengen apa? Buru-buru. Kagak niat. Di sini ada apa? Bekas tai. Sampai tangan. Tai burung. Freestyle itu. Ya. Nah itu harus kita perhatikan. Namanya kita ngadep Tuhan, ngadep Allah begitu ya. Kalau bekas spidol gimana? Najis. Spidol kan. Nggak apa-apa itu najis. Kalau oli guru. Paling enggak. Kotor itu bukan berarti najis. Tapi kalau najis udah pasti Kotor. kotor. Meskipun najisnya nggak terlihat. Berarti kayak oli debu-debu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makanya Sholat aja. udah enggak. Pak otong. Ludahin nih orang. Kagak. Diludahin lagi. Cuman kadang-kadang saya perhatiin juga itu sama orang, mohon maaf, yang kerja di bengkel. Ya saya juga punya bengkel gitu, maksudnya pabrik atau di mana, terus dia bilang, saya kotor nih mau sholat, malu atau mau sholat nggak sah, gitu takutnya. Nggak usah takut, kalau yang pakaian adanya itu sholat aja, selagi itu nggak kena najis. Kalau cuman oli-oli apa nggak apa, sholat aja. Kotor
pasir semen nggak apa kan nggak najis. Berarti kotor belum tentu najis sih. Daripada kita jadi nggak sholat dan itu kan emang nggak najis nggak apa-apa. Tapi lebih baik cewek pakai baju yang bersih. Kalau emang bisa bawa pakaian salin bawa. Dibilang Ustaz lu anu buat sama Ustaz lah nggak apa-apa emang kita orang Islam gitu, emang kewajiban kita. Kadang-kadang kita juga digituin jadi apa ya? Misalkan dibilang lu alim banget lu jadi berhenti jadi ibadah. Nah itu nggak boleh. Di Al-Adhkar pernah kita bahas. Orang yang ibadah karena manusia itu ria. Contoh, kita pengen ke musola nih atau pengen apalah biar dipandang manusia baik itu ria. Lillahi ta'ala kan seharusnya ya. Sama orang juga meninggalkan ibadah karena manusia itu nggak boleh. Jadi kan ngerjain karena manusia nggak boleh, meninggalkan karena manusia juga nggak boleh. Posisinya kan berbeda ya, ngerjain sama ninggalin ya. Tapi dua-duanya nggak boleh. Karena apa? Karena manusia. Kalau secara penampilan bro, Namanya apa? ya misalnya pakai gamis gitu bro. Iya, niatnya nutup aurat. Iya. Niatnya nutup Cuman aurat. dilihat orang. Nggak boleh. Nggak boleh. Oh, Niatnya itu. Iya. Gini. Beda niat karena beda pengen lihat sama orang sama beda ingin berpenampilan baik sopan gitu. Rapi, itu beda. Misalkan saya pengen pakai gamis biar kelihatannya apa kelihatan ustad. Rapi, bener rapi. Ustaz. Ya, biar kita rapi kayak ente karena pakai sarung, biar kita rapi aja kan. Iya, Nggak apa-apa. Biar kelihatan ngaji bro. Iya. Itu riang. Iya. Enggak bro. Apa indah kan Allah itu mencintai apa di Keindahan. yang bu'a. Innallaha jamilun. Nah, Masya yang Allah. jamilan Titipul yuhibbul Malah jamak. ya, sehingga Allah itu maha indah dan mencintai keindahan kan. Kita biar indah aja, itu bagus dicintai sama Islam. Jangan gue ngapain gue disangka ini gue pakai baju yang jelek-jelek aja. Lah enggak gitu juga. Islam kan ngajarin yang indah, yang bagus gitu. Jangan pakai pakaian 3 hari mesti pakai baik. Rombongan skate itu tuh. Nah, itu kalau bisa ya sholat pakai pakaian yang cakep gitu kan. Khotib pun jadi khotib juga pakai yang bagus. Bukan karena manusia, bukan emang ini tadi biar terbaik. Najisnya dihilangin, terutama itu najisnya. Itu yang kedua. Yang ketiga wasatrul aurah. Ini yang penting. Nutup aurat. Aurat laki-laki semana? Dengkul pusar. Dengkul sampai pusar. Boleh kita sholat sarung doang, yang penting nutup pusar. Boleh, sah. Secara hukum sah, tapi nggak ada adab. Ya, kita ngadep Allah, ketekan gitu Allah. Ketemu sama orang aja malu ya. Iya. Masa sama Allah gitu. Bulunya mana? Cukur bib, bulu ketek cukur. Cukur guru saya guru. Tapi pedas guru. Kalau begini nih, kalau cukur guru. Tapi sunnah cukur. Sunnah guru. Semua bulu sunnah guru. Semua bulu. Don. Sama bulu. Jangan kuku nih, jangan lebih dari 40 hari. Makruh. Ya, sunnah Jumat sekali. Kuku kanan, kuku kiri. Semua kuku. Kuku orang kopat-kopat. Sunnah. Oh, sunnah. Tiap Jumat tuh seminggu sekali ya. Atau maksimal sampai 40 hari. Kalau udah 40 hari lewat makruh. Dia bilang gitu. Iya semua bulu-bulu kumis apa dirapiin, rapiin. Dirapiin aja guru. Jenggot dijaga kalau jenggot. Oh, jenggot. Paling dirapin aja. Sedikit. Saya nggak ada tuh. Sama sih 2 batang. Iya, bisa. Itu mah akar gigi itu mah. Akar gigi itu mah. Akar gigi. Jadi khotib sama ini. Ini masih sama nih karena emang ya sama kayak sholat ya. Bro, kalau misalkan nggak jaga aurat dosa, Bro. Dosa juga. Contoh, jadi aurat itu bukan cuma pengen sholat, tapi di luar sholat pun kita jaga aurat. Aurat laki tadi minimal banget pusar sampai lutut. Terus kalau pakai celana pendek, cewek-cewek pada suka, Bro. Berarti kalau kita lagi main bola nih bro, padahal lu pakai celana pendek nih,
Ada yang pakai itu. Berarti aurat kita itu Aurat kita terlihat. terlihat ya. Berarti Iya, makanya dianjurkan pakai celana pakai apa tuh yang hitam? Manset. Manset. Belak kalau dilihat sama Oke. laki juga sama. Iya. Kan aurat kita itu segitu. Ya misalkan saya lagi ngadep kayaknya. Kira gitu guru. Pakai cetekan doang itu. Kira-kira mah nggak apa-apa. Karena soalnya. Nah, celana buntungnya maksudnya. Iya, pakai yang 3 Tanah perapat. silat berarti bang. Tanah silat. Silat sih. Sansi. Itu guru. Karena Nabi nggak pernah sampai Pernah lu. ya, jadi nutup aurat. Ada nanti di kitab Al-Qorib tuh aurat perempuan laki-laki, terus ketika perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki, terus kita sama ibu, terus kita sama bapak, semua ada tuh di Al-Qorib. Ya, yang jelas aurat kita dari mana? Dari perut. Pusar Pusar. ke lutut, gitu ya. Terus syarat selanjutnya wal qiyamu 'alal qadiri. Nah, ini orang yang khutbah, khotib harus syaratnya berdiri. 'Alal qadiri syarat bagi orang yang mampu. Kalau emang dia udah nggak mampu berdiri, ya Ke bangku. boleh duduk. Boleh duduk. Ya. Sebelumnya dibahas sholat fardu itu 5 waktu itu wajib berdiri. Ya, wajib berdiri. Kalau ada orang yang kagak kuat berdiri, tapi dia jalan ke musola atau ke masjid masih kuat, tiba-tiba dia sholat di masjid langsung duduk takbir, itu nggak sah sholatnya. Karena posisi dia masih kuat berdiri. Berdiri. Kalau mau dia duduk, seharusnya dari dia takbir masih berdiri. Entah kalau kira-kira udah geget nih kaki, baru duduk. Itu dikatakan nggak mampu. Itu takbir dulu berarti gue ya. Iya, sampai dia emang nggak mampu, baru duduk. Udah sampai akhir deh tuh. Kadang-kadang kan begitu ya, kaki jalan oke tungket nih. Iya. Bisa jalan nih. Masih bisa jalan. Ntar pas di masjid duduk udah sholat, Allah Akbar. Nah, kalau kayak gitu kan kita boleh nonton. Kalau lebih Tua. anu mah nggak apa-apa, kasih tahu. Nah kan masih bisa berdiri, Mil tadi kata guru nggak boleh. Nggak apa-apa, kasih tahu. Tarik kulitnya. Kalau sunnah, kalau sunnah nggak berdiri tuh nggak fardu, nggak wajib maksud gitu. Kita sholat sunnah nih, tanpa sengaja nih, langsung aja duduk nggak apa-apa. Males. Cuma pahala setengah. Oh, pas setengah guru. Iya. Kalau kan pakai setengah badan. Iya bisa juga, bisa juga. Ba'da zuhur sunnah kok. Pernah duduk Nabi. Ya, maksudnya pokoknya soal sunnah apapun boleh duduk. Tapi jangan terawih pada duduk semua ya. Oh iya. Terawih ini duduk semua lagi orang sunnah. Jangan juga, selain kita mampu mah berdiri aja. Tapi nggak apa-apa kita sholat sunnah duduk biar ngamalin ilmu yang kita tahu, nggak apa-apa sesekali. Oh, nggak apa-apa itu guru gitu. Nggak apa-apa. Langsung dipraktekin. Jadi mah duduk mulu ntar ini. Jadi imam duduk ntar. Bisa kurang nggak? Duduk. Udah nggak kuat. Ya jadi bagi khotib dia apa? Pas diri. Harus berdiri bagi yang mampu. Bahkan kalau nggak kuat duduk juga boleh kelentang, miring gitu jadi khotib. Ini mungkin saking jarang ada yang khotib kan nggak ada yang bisa. Miringnya Nggak ada yang bisa. Miringnya ngadep kiblat apa mantapin kiblat? Ada jamaah. Ngadep jamaah berarti mantapin kiblat dulu. Nggak apa-apa kan lagi berkhotib, khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tetap ya nggak ini ya. Bagusnya berdiri, mampu lah ya. Yang mampu. Jadi mati begini ya. Terus wal julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah. Duduk di antara dua khutbah. Seberapa lama duduknya? Ya, di atas tumanina salat. Tumanina salat ukuran saya mana Wenda? Berapa lama tumanina salat? Ukuran kita baca Subhanallah. subhanallah. Kan setiap gerakan itu kan ada tumaninanya kalau kita sholat. Ya. Kayak kita ruku. Itu harus ada tumanina, jangan cepet. Duduk ketika duduk patok nih, ukur subhanallah
itu udah tumaninah. Kenapa kita disunahin 3 kali? Itu biar tumaninahnya dapat. 3 kali mah itu udah tumaninah banget gitu namanya. Karena ukur apa? Subhanallah doang sebenarnya. Sekali kan. Nah dia duduk orang yang berkhutbah itu di atas itu lamanya. Nah ada yang bilang di sini kadarnya itu kita baca surah Al-Ikhlas. Ya. Kulhu panjang nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kan misalnya orang khutbah nih, terus kan barakallahu li wa lakum. Ya. Terus turun duduk baca Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bangun lagi. Dah bangun. Itu mau naik ke khutbah kedua. Naik ke khutbah kedua. Kita kalau bisa jangan tidur tuh pas lagi itu tuh. Itu Itu doa gitu, pas lagi duduk. Jadi pas lagi imam siapa khotib duduk, kita nggak boleh tidur. kalau bisa jangan tidur. Kalau bisa Iya. tidur mulu kemarin. Emang seharusnya kan kita suruh dengerin sebenarnya. Iya. Ya, lagi khutbah. Bila guru saya kalau di sini di rumah dengerin guru, kalau di Atakwa pasti di akang. Ah, astagfirullahaladzim. Jujur sekali lah. Di rumah bro. Nah, itu di situ ya doa mustajabah. Doanya itu dijabah. Pas lagi itu kita doa. Oh, sebentar bro ya. Iya. Apa aja tuh? Jadi dengerin sampai khotib duduk. Nah, itu doa tuh. Itu tempat mustajabah tuh. Ya doa. Yang kedua itu guru. Apalagi khotib duduk. Di antara dua. Jadi kalau ada yang nanya itu kalau khotib duduk berapa lama sih? Nah, ukurannya apa? Di atas tumaninah sholat. Ukuran surah Al-Ikhlas. iya Al-Ikhlas. Baca. Disunahin baca itu. Iya. Berarti yang khutbah nggak berdoa ya guru? Doa juga nggak apa-apa. Itu baca kulhu doa. Atau doa yang lain nggak apa-apa. Oh, berarti sebatas 10 aja guru. Baca itu cukup. Ini nyawa babi. Lama kan. Jam 3 mah asar. Ya. Nah, bahkan di sini diterangkan kalau dia kagak duduk di antara 2 khutbah itu dihitungnya atu. Khutbahnya 1 dihitungnya. Oh, kalau misalnya Dia nggak duduk. Be. Di sini bilang walau lam yajlis bainahuma husibata wahidatan. Itu dihitungnya atu. Tinggal sah ya guru khutbah. Iya kan harus 2 kan? Kan duduk. Nah, itu ilmu tuh. Ya. Khutbahnya 1. Ajannya kali. Oh, ajannya. Iya. Gak Kalau yang nggak memenuhi syarat satu rukun aja. Lah iya jadi enggak ini biasa. Ada begini. Dia tuh khutbah kedua enggak langsung bahasa Arab. Biasa dilanjutin lagi. Ya kan? Boleh. Misalkan dia habis khutbah pertama nih, baru kalau naik. Lanjut lagi apa ceramah lagi tuh biasanya. Baru langsung doa. Ya. Itu bisa Muhammadiyah. Ajannya 1 nggak apa-apa. Ajan 1 enggak apa-apa. Terus wal mualatu bainahuma. Nah ini wal mualatu bainahuma wa wal mualatu bainahuma. Antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua terus menerus, jangan ditunda. Continue. Ya, jangan misalnya habis khutbah pertama nih, baru kalau duduk lama udah ngambil apa kali udah gitu dia. Iya. Jangan. Kopi itu rokok. Jalanan gorengan. Ya nanti. Ya. Ya buka sesi tanya jawab. Iya ntar. Nanti. Ya jadi jangan ditunda tuh, langsung mualah. Kirim aja Ya. pertanyaannya. Jadi sekiranya itu jedanya tuh jangan apa? Jangan sampai lama-lama. Wal mualatu bainahuma wa bainas shalah, sama. Terus menerus juga continue antara khutbah sama sholat. Kan kalau Jumat apa? Apa dulu? Khutbah dulu baru apa? Baru sholat kan. Nah itu antara khutbah ke sholat jangan lama-lama. Khutbah udah kelar ya, khutbah kedua.
dia kemana dulu gitu kan. jogging gitu. Iya. Jadi Kelamaan. jangan Oh, nggak boleh Ya. lama-lama guru, langsung aja. langsung, jangan ditunda. Nah itu syarat yang ke-7. Yang ke-8 wa antakuna bil arabiyah. Ya, si khotib harus menggunakan bahasa Arab. Maksudnya yang mukodimah, Iya. doa, ya. Yang kemarin kan karena rukun kan, Iya. kita pakai alhamdulillah atau alhamdulillah, itu harus pakai itu. Pakai itu ya. Ya. Kalau tiba-tiba dari assalamualaikum semua pakai bahasa Indo, nah itu nggak bisa. Harus pakai bahasa Arab. Kerawang itu guru bahasa Arab semua. Nggak apa-apa malah Bagus. sah. Apa? Bentaran dong kalau sholat Jumat pakai bahasa Arab. Iya bentaran, yang rukun-rukunnya doang. Sah nggak apa-apa. Kerawang guru banyak. Kerawang Thailand banyak. pakai bahasa Arab juga, Bro. Bahasa Arab. Enggak. Lah emang begitu. Kan ustadznya pada bisa juga. Baik, Kang. Nah nanti sama kayak kita posisinya. Baik. Kalau udah apa tuh kalau udah habis mukadimah ya, Baik. baru pakai bahasa Indo. Nah kalau kita pas bahasa Indo dia bahasa Thailand. Kungkap aja. Coba Bib, gimana Bib? Susah guru kita guru. Halu guru. Gimana? Nggak Kamboja sekarang bisa guru. Tuh, meskipun si khotib itu dan orang yang mendengarkan ya nggak paham. Yang penting kan rukun itu kan rukun tadi yang kemarin ya. Baca apa tuh kemarin? Alhamd ya, terus apa lagi? Salawat ya kan? Terus doa. Nah, itu harus pakai bahasa Arab. Kemudian wa an yusmi'aha arba'ina. Dikit lagi kelar nih. Hendaklah si khotib itu ya yang mendengarkan 40 orang. Ya kemarin udah dibahas kan? Ya 40 orang. Dia takwa lebih itu dari 40. Bina 40. Kemudian syarat yang selanjutnya wa antakuna kulluha, terakhir ini. Tadi 9 harus dengar 40 orang, yang terakhir yang ke-10 khutbah itu dilakukan di waktu johor. Kemarin udah dibahas kan, Jumat itu di waktu johor. Ya. Artinya jangan kita mengadakan Jumat sebelum johor. Pengen buru-buru habisnya? Jangan. Atau bahkan entar aja adem-ademan habis asar, nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Kodo itu. Ya, jadi harus di waktu zuhur. Jadi khusus hari Jumat kita nggak sholat johor tapi sholat Jumat. Nah itu 10 syarat ya ketika kita jadi khotib. Ya buat kita juga sebenarnya biar kita tahu. Bro, kemarin kan saya pasti ngaji di Gradit. Khutbah kalau nengok katanya tidak sah. Khutbah nengok jangan sampai salah dengar ntar ini nih. Iya guru, kemarin guru. Nih, guru. Guru. Nengok makruh, guru makruh. Tuh kan. Iya, guru tuh. salah, guru. Ya. Makruh. Ya karena posisinya namanya kita kan kita berkhutbah atau kalau di orang Kristen itu khotbah jadi ya. Pendeta ya. Dia nama orang kita khotbah kan ngomong nih di hadapan jangan main tengah ada belakang. Iya katanya kalau nengok gini enggak makruh. Nanti ada itu di pembahasannya untuk yang makro-makronya. Karena kan baru syarat. Tapi emang kalau itu kan kitabnya guru di Gradip Minhajul Qayyim. Ya, kalau ini masih bawah. Jadi enggak terlalu komplit pembahasannya. Gitu. Sedasar. Yang penting syarat-syarat. Dulu. Hah? Wah, aja belum Ya. paham. Ya kan ini kan hadir sih. Ya, semoga kita nambahin dikit. ini sholat Jumat itu pahalanya besar dan dosa juga besar. Ya, karena ini sholat Jumat ini ada satu ayat yang memang mengkhususkan sholat Jumat. Orang ketika sudah datang waktu Jumat suruh apa? Siap-siap, suruh siaga. Sampai orang dagang aja suruh berhenti itu. Suruh ngapain? Sholat Jumat.
Tapi kalau di hari yang lain kagak. Artinya perintahnya itu perintah ya udah lakuin sholat gitu. Yang penting johor sholat gitu kan. Tapi Jumat semua orang suruh berhenti, suruh ngapain? Soal Jumat yang lagi dagang suruh berhenti. Nah, aneh juga itu. Satpam guru. Itu darurat beda lagi. Rusak bro. Cuma kadang prihatin juga itu sama tukang dagang depan itu ya. Masih dagang. Si dagang yang lain bocah itu. Tukang pancong bro, tukang pancong koboi bro. Kalau kalian minum ngomong Iya. Iya. Tertutup hatinya. Dalam bukan kafir kita keluar dari Islam enggak. gitu. Berarti harus syahadat lagi tuh guru kalau gitu. Bukan keluar. Iya. Registrasi ya. Bukan keluar tapi hatinya tertutup. Orang kalau udah kelamaan udah sholat Jumat. Jadi sama Sama ibadah ibadah jauh. udah ini tertutup. Tapi guru saya pernah dengar tuh guru, lu kalau udah sholat Jumat kafir lu syahadat lagi gitu guru. Nah saya ngikut syahadat gitu guru, gara-gara mensangka kafir gitu. Itu gimana guru? Bisa jadi kalau dia nggak sholat Jumatnya Lama. ngapain gua sholat Jumat, gua nggak suka gua sholat Jumat. Itu jadi kafir itu. Udah benda agama itu. Enggak syahadat lagi tuh guru. Nggak setuju gua sholat Jumat, bisa jadi. Ya, itu mah parah itu. Abisnya siang-siang suruh dengerin orang ceramah katanya. Gitu. Itu bisa jadi. Kalau Jumat Tapi kebanyakan kita males ya. Iya. Males sholat Jumat. Kafir itu udah. emang kedengeran aja pakai tidur. Enggak guru, ini guru. Itu tidur yang dosa itu namanya. Praktekin guru, praktekin cuma lupa guru kebablasan guru. Itu kan Sebelum johor. pernah kita bahas itu. Iya. Tidur sebenarnya nggak dosa. Tidur jadi dosa kalau udah tahu nih, wah udah masuk waktu sholat ini ya. Iya. Buat tidur bablas. Sebelum bang Jadi tidur, dosa Bang. itu tidur. Belum kebablasan. Ya terbahan doang ya. Nah, kira-kira udah assalamualaikum. AC-nya matiin dulu. Itu nongkrong-nongkrong di akang diperbaiki itu. Kalau Jumat. Oh iya, Jumat. Sampai akan Siapa itu? digerebek mau. Iya. Iya. Dia saya makan guru. Gak mau diakang guru. Masa pada tuh nyocol layar. kita perbaikin gitu, masa Jumat momen-momen Jumat tuh luar biasa itu. Makanya kan emang ada hadis tuh, orang yang datangnya getapan pahala gede gitu Iya. kan. Orang datang udah ajan. Dulu doang. Iya, apa? Dulu ayam doang guru dapatnya. Luar biasa. Kalau misalnya udah ajan kedua, terus kita baru datang. Kalau sholatnya sah. Sholat masih sholat kan, tetap ikut sholat. Iya. Sah sholatnya, masa pahalanya itu jadi nggak Berkurang. besar itu ya, berkurang. Berkurang. Beda sama orang datang jam 9. Boleh nggak? Boleh. Bagus. Ya, Duha itu mah. Pernah gak ngamalin gitu? Belum. Ya kadang pulang Jumat aja jam 11 kita mau kabur. Saya pas di sono pas kuliah dulu ngamalin. Jam 9 bro. Habis kita nggak ngapain, Iya. datang sampai Johor, Terus di masjid baca Al-Quran gitu. baca Quran. Ngorek rumput. Ya harus kita, atau minimal banget ya, yang penting sebelum ajan udah nyampe dah, minimal banget. Sebelum Ya, aja sebelum ajan udah nyampe di masjid. Udah kita udah gede gitu, masa begitu mulu ya. Kang guru emang Harus Pikiran, pikiran. harus kita perbaiki ya. Jangan di parkiran ya. beben ya. Kalau Dah. misalnya bisa itu bisa nggak bro? Ngapain? Nggak apa-apa pas Jumat. Enggak. Enggak, abang sholatnya di mana kemarin? Saya di pojok mulu. Kalau boleh itu. Kalau Jumat yang milih-milih gimana bro? Milih nih, gimana nanti tuh? kalau ada Jumat berkah. Makanya Gak apa, gak apa. gak apa-apa bro gitu. Kayak gitu, Jumat berkahnya nasi padang. Ngomong kelaparan, beda gitu. Kan kita sholatnya dapat, berkahnya dapat gitu. Dua-duanya. Iya. Kalau bisa mah kita yang nyumbang, Wenda. Masya Allah. Iya, Wenda. Nah kalau saya jadi CEO, Ya udah. Ya semoga kita lebih baik lagi lah ya. Sholat Jumatnya lebih rajin lagi. Sholat 5 waktunya lebih rajin lagi. Amin. Wallahu alam. Allah. Bentar. Allahumma sholli
على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fina ma wa idafi niqamah wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dzunub wa tusibu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu biha sumub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma ij'alna min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli al-syarri wad dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil sahhil alaina ya Allah kull asirin bijahil basyirin nadhir. Allahumma fahman nabiyyin wa fil mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil ghafuri lil abidil ghururi wal fati fil umuri wa ma qatil kuburi ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubatan silu kulla hauba wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillani wa kulli mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin rabbi yasma
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد الشسوب والحمد لله في الباد والثناء والحمد لله في الباد والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak? Hanya dari dia aja. Ya, dia Pak Haji Umar.